Gadis kaya ini baru saja turun dari pesawat. Dia berpikir ingin jalan-jalan dengan pacar. Si pengawal menyarankannya untuk pulang dulu. Namun gadis kaya itu menyuruhnya pergi. Ia juga menasehatinya untuk jangan ikut campur urusannya. Mike si pengawal langsung kesal. Dia mengangkat si nona besar dan mulai berjalan. Mike menurunkannya. Ketika dia hampir sampai di pintu keluar, tiba-tiba Jenny menamparnya. Mike menyentuh pipinya. Jenny mulai berteriak. Akhirnya Mike kembali menggendongnya. Dia menjelaskan pada orang bahwa mereka pasangan yang sedang bertengkar. Lalu dia menggendong Jenny lagi. Tidak ada gunanya. Seberapa keras Jenny berteriak, di jalan Jenny mengancam akan melompat keluar dari mobil. Mike mengabaikannya. Jenny melihat ancamannya tidak berhasil. Dia langsung merebut kemudi. Siapa sangka Mike akan melepaskan kemudi. Jenny sangat ketakutan hingga dia berteriak. Setelah mobil berhenti, Jenny turun dan lari. Mike menangkapnya dengan cepat. Kali ini Jenny mundur beberapa langkah. Dia terpeleset dan segera memeluk Mike. Keduanya jatuh bersama. Bibir mereka kebetulan saling bertemu. Jenny terkejut saat ini dan langsung menampakkan Mike. Kemudian dia mulai berlari lagi. Dia terus berlari dan berteriak bahwa ada yang menguntiknya. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Mike segera melindunginya. Pengemudi buru-buru menginjak rem. Jenny sangat ketakutan hingga dia pingsan. Saat Jenny bangun di rumah, dia sangat marah dan ingin membalas dendam pada Mike. Dia menamparkan Mike lagi. Mike hendak melawan. Jenny ketakutan dan berkata kamu tidak boleh memukul wanita. Mike merasa kesal dan hendak pergi. Tapi Jenny menghentikannya lagi. Katanya kamu tidak bisa melawanku. Mike memandangnya. Dia merasa Jenny gila. Jenny merebut tasnya dan bahkan ingin bermain tangan. Mike dengan cepat menaklukkannya. Dia berkata kau terus menggangguku. Apakah kau tertarik padaku? Jenny bilang kamu gila ya. Mike terdiam. Dia bilang apa yang aku lakukan padamu. Lalu Jenny tentang ciuman itu. Mike menyuruhnya mengingat. Sepertinya kau yang menciumku. Jenny memikirkan keseluruhan prosesnya. Mike menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, dia bilang jika ingatanmu buruk, aku akan melakukan reka ulang denganmu. Jenny langsung ketakutan. Melihat dia malu, Mike tidak mengganggunya lagi. Tapi Jenny belum mau melepaskannya. Saat Mike pulang malam itu, dia menemukan pintu kamarnya digembok. Jenny dengan bangga memegang kunci gembok. Katanya jika kamu meminta maaf padaku, aku akan memaafkanmu. Jika tidak aku akan membuatmu menyesalinya. Mike mana terima ancaman ini. Dia mengambil tang dan merusak gembok dengan gampang. Melihat dia tidak bisa mengalahkan Mike, Jenny meminta ayahnya memecat Mike. Tapi saat ayah mendengar dia takut pada Mike, ayah tak hanya tidak memecat Mike. Dia juga menjadikan Mike pengawal eksklusif putrinya. Jenny menyesali tindakannya. Tapi dia masih harus menemukan cara untuk menaklukkan Mike. Jenny hendak pergi berbelanja keesokan paginya. Dia merasa dia berhak memerintah Mike sekarang. Dan menyuruh Mike membukakan pintu untuknya. Mike punya alasan bagus. Dia bilang itu bukan kerjaannya. Ekspresi wajah Jenny berubah karena marah. Mike memintanya untuk memasang sabuk pengaman. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Jenny bilang kau hanya seorang pekerja. Apa hakmu memerintahku? Mendengar hal tersebut, Mike langsung menginjak pedal gas. Tiba-tiba dia berhenti mendadak. Sebelum Jenny mulai memarahinya, dia langsung menginjak gas lagi. Sesampainya kami di mall, Mike mengikuti Jenny dari belakang. Jenny kesal katakan, bisakah kamu menjauh dariku? Mike bilang aku juga merasa kau menyebalkan, tapi mengikutimu adalah perintah, Tuan. Saat ini Jenny sangat ingin membunuhnya. Tapi sekarang Jenny tidak bisa melawannya, jadi dia memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Gadis kaya sengaja pura-pura sakit dan meminta pengawal untuk membawakannya segelas air. Lalu dia memanfaatkan kesempatan untuk meraih Mike dan berteriak mesum. Pengasuh Jenny mendengar suara itu dan mulai bekerja sama. Dia memberitahu majikannya, Jenny dalam bahaya. Saat ini Jenny menundukkan Mike dan mengatakan, kau tidak bisa melarikan diri, kali ini ayahku pasti akan memecatmu. Mike meronta dan mendorong Jenny. Dia berkata, kau tidak akan berhasil. Melihat hal tersebut, Jenny mengambil gelas air dan menyiramnya. Lalu dia menerkam Mike lagi. Keduanya kebetulan jatuh di atas tempat tidur. Saat ini keluarga Jenny mulai berdatangan. Mereka kebetulan melihat pemandangan ini. Ketika memasuki kamar, Jenny buru-buru mendorong Mike. Dia memeluk ibunya dan berpura-pura menjadi korban. Mike hendak menjelaskan dan malah ditampar. Setelah itu, Mike datang menemui ayah Jenny. Tapi sebelum dia mengatakan apa-apa, sang majikan malah berkata, aku percaya padamu. Dia tahu putrinya membenci Mike. Dia langsung mengerti ini permainan putrinya. Karena kepercayaan ayah Jenny, Mike terus mengikutinya di setiap langkah. Tapi Jenny penuh trik. Dia membawa Mike ke toilet wanita. Mike langsung merasakan ada yang tidak tepat. Jenny langsung berteriak. Saat ini, sekelompok wanita berkerumun dan mulai menghajar Mike. Jenny malah mengompor dari samping dan menyuruh sekelompok wanita itu membunuhnya. Akhirnya dia pergi dengan santai. Setelah beberapa saat, Mike keluar Jenny, tertawa senang dan bertanya, ada apa dengan wajahmu? Jangan begitu sedih. Setelah menatap Jenny sesaat, Mike memilih mengabaikannya. Lalu tibalah kesempatan untuk membalas dendam. Jenny pergi ke panti pijat.
Mike berpura-pura menjadi terapis. Jenny merasa cukup nyaman pada awalnya, dan menyuruh Mike memijat lebih kuat. Begitu Mike mendengarnya, dia langsung memijat sekuat tenaga. Lihat betapa energinya terapis ini. Jenny berteriak minta tolong. Mike segera melakukan pukulan, dia menarik kaki Jenny. Jenny merasa kesakitan, lalu Mike buru-buru pergi. Esoknya Mike datang ke kantor dan meminta cuti sebulan, tapi dia baru saja mendapat surat persetujuan cuti. Surat itu direnggut oleh Jenny. Mike meminta suratnya kembali. Jenny berkata, "Bukannya kau ingin bertengkar denganku sekarang? Aku tidak mengizinkanmu pulang, Tuan telah setuju, tapi aku belum setuju." Kemudian Jenny merobek amplop itu dengan bangga. Mike tersenyum ringan dan mengabaikannya. Jenny berpikir, kenapa tidak marah? Dia segera mengejarnya. "Jika kamu berani pergi, aku tidak akan memberimu gaji." Mike juga tak peduli, katanya, "Wajahmu jadi keriput, kalau marah-marah terus, ambil saja uangnya untuk beli produk perawatan kulit." Jenny semakin kesal, dia mengejar Mike lagi dan menamparnya. Katanya beraninya, "Kau menghinaku." Dia hendak menamparkan Mike. Mike menepisnya, katanya, "Aku tidak tahan denganmu lagi. Aku tidak mau lagi menjadi pengawalmu." Jenny menjadi semakin marah saat memikirkannya. Dia membawa mobil dan mengejar Mike. Siapa sangka, mobil itu ternyata sudah dirusak orang. Melihat Mike memeluk ibunya yang terjatuh, Jenny tercengang sejenak menghadapi tatapan dingin Mike. Jenny tiba-tiba ketakutan. Setelah beberapa jam perawatan, ibu Mike dinyatakan meninggal. Mike menatapnya tajam. Jenny merasa bersalah sekaligus takut. Dia memilih untuk melarikan diri. Mike menghalanginya di tangga dan menanyakan padanya mengapa dia menabrak ibunya. Jenny menjelaskan itu hanyalah kecelakaan. Mobilnya entah kenapa tak berfungsi. Mike tidak ingin mendengar alasannya. Dia masih marah karena kematian ibunya. Tiba-tiba ayah Jenny datang. Jenny menangis penuh penyesalan. Ayah Jenny berkata dia akan memberikan kompensasi. Saat ini pikiran Mike mulai runyam. Dia berpikir ingin membalas dendam pada Jenny. Ayah Jenny terus memohon pengampunan. Tapi sebagai seorang putra, Mike tak bisa memaafkan seseorang yang membunuh ibunya. Dia pun bergegas pergi meninggalkan bos dan gadis yang dikawalnya selama ini. Gadis kaya melarikan diri ke pedesaan. Dia mencuci piring setiap hari. Dia juga disangka siluman oleh penduduk desa. Dia tidak punya pilihan selain menikah dengan pria miskin. Beberapa hari yang lalu, di hari pertunangannya, Jenny diculik oleh sekelompok orang. Untungnya si pengawal menyelamatkannya dan membawanya kembali ke kampung halamannya. Tapi Jenny berpikir, Mike komplotan dengan para penculik. Mike menyelamatkannya untuk menyiksanya. Karena dia membunuh ibu Mike, Jenny ingin kabur setiap hari. Tapi Mike sudah memberitahu penduduk desa, setiap kali dia dibawa berkeliling desa, sebelum akhirnya dibawa kembali, penduduk desa yang tidak mengetahui situasi, menasehatinya untuk mematuhi suaminya. Jenny langsung terkejut. Dia menjelaskan mereka tidak ada hubungan seperti itu. Mike menjelaskan bahwa Jenny memiliki masalah mental. Jenny adalah istri yang dibelinya dengan harga murah. Penduduk desa juga percaya pada Mike. Jenny melihat dirinya jatuh ke dalam perangkap harimau. Dia mengatakan akan memberikan 10 juta kepada siapapun yang membawanya pulang. Lebih baik jika dia tidak menyebutkan hal ini. Itu dia mengatakannya. Beberapa orang yakin dia benar-benar gila. Lalu Jenny berpura-pura mengalah terlebih dahulu. Namun kenyataannya, dia mencari peluang kabur. Untuk mengubah kebiasaan buruknya, Mike menyuruh Jenny mencuci piring setiap makan. Jika dia tidak bekerja keras, dia tidak diberi makan. Jenny benar-benar tidak tahan lagu. Dia memilih untuk melarikan diri lagi, tapi endingnya masih sama. Pada saat yang sama, sesuatu yang aneh terjadi di desa. Makanan laut di setiap rumah tangga terus membusuk, jadi semua orang mulai menggunjing, dan menuduh Jenny lah yang menyebabkan bencana itu. Mereka mau membuang dia ke sungai dan mengorbankan dia. Mereka juga mengundang dukun. Setelah dia mati, dengan cermat oleh sang dukun akhirnya memberi solusi, yaitu agar Mike menikah dengannya. Jika tidak, hal ini akan ditangani sesuai peraturan desa. Kemudian seluruh desa mulai berseru. Jenny sangat takut sehingga dia hanya bisa menyetujuinya. Ini membuatnya frustasi sampai mati. Dia harus menikah dengan musuh bebuyutannya. Malamnya kamar pengantin dipenuhi lilin. Penduduk desa mengajari mereka prosesnya dan membawa mereka ke tempat tidur. Mereka akan menunggu di luar pintu. Jenny melihat keluar. Penduduk desa kembali mengingatkan. Katanya Tuhan juga sedang memperhatikan. Terakhir selapis kain ditarik. Mike memandang Jenny. Jenny cepat-cepat bergeser. Mike tersenyum licik dan perlahan dekatinya. Jenny berteriak, "Jangan mendekat." Detik berikutnya, Mike hanya ingin memukul nyamuk. Setelah menenangkan diri, Jenny melepas aksesorisnya. Mike bilang permainannya belum selesai. Jenny berkata, "Kau mau aku? Di mana lagi?" Mike sengaja ingin menggodanya. Dia berkata, "Bagaimana kalau kita melakukannya sampai selesai?" Jenny cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Tapi Mike benar-benar mendekatinya. Tiba-tiba lampu di rumah padam. Jenny bertanya apakah Tuhan marah. Mike segera menyalakan lilin. Dia berkata, "Bagaimana kalau menyelesaikan upacaranya?"
Jenny bilang enak saja. Lalu dia bersembunyi di pojok. Malamnya Jenny masih setengah tertidur dan memeluk Mike. Dia menyentuh lengannya dan menyentuh otot dadanya. Jenny langsung terkejut dan menendang Mike. Mengapa kau memelukku? Mike bingung. Dia langsung bertengkar dengan Jenny. Tiba-tiba lampu padam lagi. Jenny memeluk Mike ketakutan. Mike bilang lepaskan aku. Baru saat itulah Jenny merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tetap berpura-pura tenang dan mengusir Mike keluar dari kamar untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pria sejati. Mike pergi saat Jenny mengejarnya keluar. Kilat menyambar di langit. Apakah kamu puas sekarang? Walaupun petir menyambarku, aku juga tidak akan kembali. Aku harap kau disambar petir. Jenny dengan cepat berbalik, tapi dia segera mulai mengkhawatirkan Mike lagi. Mike juga keras kepala. Dia berdiri di tengah hujan lebat. Jenny merasa kasihan padanya, jadi dia menyarankan Mike untuk kembali ke dalam dan beristirahat. Tapi sekarang petir menyambar pepohonan. Tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa Mike. Jenny pun menjerit ketakutan melihat sang pengawal tak terlihat di balik pohon yang tumbang.